Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas modul ke-9 tentang managing 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 files pada Linux Administration sistem administration Debian ya teman-teman. Oke, ini di sini di video kali ini saya akan membahas ada beberapa eh, ini ya, ada beberapa materi, yaitu ada struktur direktori pada Linux. Setelah itu kita akan membahas navigasi path, absolute versus relative path, special character, membuat file, perintah ls, membuat direktori, perintah cp, mv, dan rm. Oke, kita masuk ke materi pertama dulu ya. Kita ini sebentar. Ini struktur direktori pada Linux. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ini ada sebuah topologi struktur direktori ya. Di sini yang dinamakan adalah root. Root itu ibaratkan kita sebagai raja deh. Kita sebagai utamanya. Utamanya itu adalah root. Jadi ini di bawah root ini ada beberapa direktori seperti bin, etc, home, opt, tmp, usr, dan var. Oke, sebenarnya ini ada banyak lagi, tapi ini saya hanya mengenalkan beberapa saja. Di sini saya akan bahas dulu ya tentang bagaimana cara kerja direktorinya ini atau cara kerja strukturnya ini. Nah, ini tentunya di sini ada slash. Ini kita sebut dengan slash aja. Ini namanya itu adalah root ya. Root. Oke, ini adalah slash root ya. Kita bisa bilang root atau slash. Nah, di sini nih di bawah root ini ada directory bin, directory tc, directory home, opt, tmp, user, var. Ini dan juga ini yang pasti ini di masing-masing directory ada mempunyai fungsi-fungsi tersendiri ya. Seperti contoh deh, kita di directory home, kita slash root, di bawahnya slash root ada directory home. Nah, directory home ini mempunyai fungsi untuk menyimpan user-user ya, user-user yang ada di Debian atau di Ubuntu. Nah, itu disimpannya di directory home, slash home. Nah, di user juga ini misalkan ada user 1, user 2, user 3 sampai user 5. Nah, di user 1 juga itu di masing-masing user ya, di masing-masing user itu juga ada direktori lagi nih, ada direktori desktop, dokumen, musik, dan lain sebagainya. Nah, terus kita ke direktori etc. Nah, slash etc ini atau kita sebut direktori etc ini adalah direktori untuk menyimpan semua konfigurasi. Oke. Nah, itu slash etc. Nah, contohnya kita ingin menyimpan konfigurasi misalkan web server, lalu DNS, terus networking, itu kita simpan di slash etc. Nah, di situ Linux itu akan menyimpan semua konfigurasi di slash etc. Dan ini kita ada slash usr. Nah, slash usr ini ibaratnya semua aplikasi yang ada di Linux ini disimpan di sini, di slash usr. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita di sini hanya ada mengenal struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Bisa diingat ini yang paling atas itu pokoknya intinya itu yang paling atas adalah root ya. Root itu ibaratkan yang paling utama ya. Yang paling utama itu adalah root atau slash. Nah, terus di bawah root atau slash itu ada banyak lagi direktori ini. Ada home, ada etc, ada ini, dan masing-masing direktori itu mempunyai fungsi masing-masing. Oke teman-teman. Di sini ada beberapa nih direktori yang wajib kita ketahui atau wajib kita ingat. Di sini tadi semua direktori di Linux, semua direktori Linux itu di bawah root ya atau slash yang maaf yang ini nih, yang bin, etc, home, opt, tmp, usr, var itu di bawahnya slash atau root. Oke, lalu di sini slash usr ini fungsinya sebagian besar tempat penyimpanan program di Linux. Ini seperti aplikasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita di Windows kan kayak misal data D, data C, nah itu sama seperti itu. Nah,
Kalau terus ini ada /etc, ini tempat penyimpanan konfigurasi. Ini seperti networking, web server, DNS, terus dan lain-lain. Nah, terus di sini /home nih. Nah, /home ini adalah tempat penyimpanan user nih. Nah, kita umpama nih di Linux kita bikin user 1, terus kita bikin user 2, kita bikin user 3 dan sampai user 10 deh. Nah, itu akan disimpan di mana? User-user ini akan disimpan di directory /home. Oke, sekarang kita masuk ya ke Linux-nya. Oke, saya akan membuka dulu Linux-nya sebentar. Nah, di sini sudah saya buka ini Linux ya. Saya perbesar saja. Nah, di sini saya akan menggunakan Ubuntu ya. Saya menggunakan Ubuntu. Sebenarnya sama saja sih, Ubuntu Debian itu sama-sama dalam Linux ya. Jadi tidak ada berbeda. Oke, saya akan membahas dulu di sini nih. Nah, di sini ini kita berada di directory home nih. Kalau bisa teman-teman lihat di sini nih, di ini saya di kursor saya ini ada home ya. Nah, ini kita berada di directory home. Kita coba properties, kita parent foldernya ini berada di directory home. Oke, coba kita pindah ya teman-teman sebentar. Coba kita open terminal dulu. Kita di sini kita coba lihat directory. Sini kita ada di home ya. Oke, sebentar. Kita order location. Terus kita ke komputer. Nah, di sini teman-teman, di sini kita itu ada di yang namanya slash. Nah, di sini teman-teman. Bisa kita lihat di sini name-nya itu adalah slash. Slash itu apa? Slash itu adalah root, oke? Jadi ini yang paling utama nih, yang rajanya di sini nih. Yang paling utama itu ada di slash root ya. Nah, di sini kita ada lihat ya, sama ya teman-teman. Di PowerPoint juga sama nih. Kalau misal kita lihat ada bin, etc, home, opt, tmp, usr, dan var. Coba kita lihat di sini apakah ada bin ya. Ada sama ya. Bin, home, lalu opt, terus etc, serve, sys, var, usr, tmp, ada ya. Nah, di sini teman-teman coba kalian lihat di sini di root ya. Ini ada yang namanya root. Nah, awas ya teman-teman. Ini sering kali keliru yang terutama yang baru mengenal Linux ini keliru antara /root dengan directory root yang ada di bawah root. Maksudnya seperti ini. Ini kalau misalkan kita lihat, ini yang namanya root ya. Ini kita berada di directory paling pertama nih. Paling pertama, paling root. Nah, di bawah root ini ada directory namanya root lagi. Karena tapi yang directory di bawah ini bukan asli root ya. Maksudnya bukan yang utama gitu, tapi dia ada lagi root. Nah, coba kita masuk, kita double klik. Nah, ini dia minta password. Oh, salah sebentar. Nah, di sini kita coba lihat properties ini di admin. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya konfigurasi directory root ya, directory root di bawah root. Oke. Seperti itu. Jangan pusing-pusing. Kita hanya mengenal saja, kita belum mendalami. Oke, kita di sini yang penting tadi yang diingat itu adalah /etc itu untuk menyimpan konfigurasi, /home untuk menyimpan user-user ada di Linux, /usr itu mau untuk menyimpan program-program yang ada di Linux, terus apa lagi nih, dan oke, udah sih itu saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di materi struktur directory pada Linux ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang navigasi path ya pada Linux. Nah, oke teman-teman, kita di sini akan membahas tentang navigasi path ya. Di sini ada beberapa perintah dasar ya untuk navigasi di Linux ini, yaitu ada cd artinya change directory, terus ls artinya list, dan pwd. Pwd ini artinya saya tidak tahu apa, tapi ada di sini ada 3 komen ini ada fungsi-fungsinya. Nah, yang change directory ini untuk
berpindah direktori ini. Jadi kalau misalkan kita ada di home, kita ingin berpindah direktori ke mana nih? Misalkan ke etc. Nah, ini kita menggunakan cd. Nah, terus ada ls. Ls ini artinya list untuk melihat isi direktori. Nah, kita umpama ada di direktori etc. Terus kita lihat nih di etc itu isinya ada apa aja. Kita bisa menggunakan perintah list ya atau ls. Nah, terus kita ke pwd. Pwd ini fungsinya untuk apa? Pwd ini fungsinya untuk melihat posisi kita berada di mana. Nah, contohnya kita nggak tahu nih, udah ketinggalan jauh, maksudnya udah nggak tahu di mana, udah terlalu masuk ke dalam, terus kita mau tahu nih posisi kita ada di mana, kita bisa klikkan pwd terus enter. Oke, biar makin jelas kita langsung ke Ubuntu-nya ya. Di sini kita bisa gunakan terminal, kita bisa buka terminal. Oke, di sini ini saya akan membahas satu persatu dulu ya. Ini kita membahas dari CD dulu nih. Oke, yang pertama CD ya. CD itu change directory, fungsinya untuk berpindah directory. Oke. Contohnya kita di sini ingin masuk ke ini, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu pwd ada di mana. Oh, ternyata kita ada di /home/user1. Kita ternyata di sini coba kita cd, kita cd ke kita change directory ke etc. Kita etc, oke, enter. Nah, kita berada di pwd coba. Oke, ada di /etc ya teman-teman. Oke. Terus kita dari /etc kita ingin berpindah lagi nih ke var. Ke var, oke, cd/var. Enter. Nah, kita di sini coba pwd lagi. Nah, ini kita ada di posisinya di /var. Tadi kita adanya di /etc, terus kita cd/var, yang ini cd/var, terus kita pwd lagi, kita lihat posisi kita ternyata udah ada di /var. Nah, terus kita mau pindah lagi nih, misalnya kita pindah ke ini nih, pindah ke USR. Kita gampang nih teman-teman, kita cd/usr, kita enter, kita coba pwd lagi, posisi kita ada di mana, ternyata posisi kita ada di usr. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ingin melihat ingin menggunakan ls nih teman-teman, ls untuk melihat isi direktori. Oke, nah di sini kita bisa lihat, saya hapus dulu ya, saya menggunakan command clear untuk menghapus apa namanya terminal. Nah, terus saya coba kita ada di mana ini, ada di USR. Nah, USR ini kita bisa ketikkan kata ls, artinya list ya, ini untuk melihat isi directory atau isi file yang ada di USR. Kita klik, kita enter. Nah, ternyata di sini ada directory bin, include, lib, liberty, local, share, games, dan lib64 dan lain sebagainya. Nah, di situ itu isi dari directory USR. Coba kita pindah ke directory /etc. Kita ls. Nah, di sini sebentar saya ulang lagi ya, terlalu cepat ya. Kita ulang lagi cd, sebentar kita coba cd/etc. Ini kita pwd. Nah, di sini kita sudah berada di etc. Coba kita list, kita melihat isi directory dan file dari /etc, kita enter. Wah, ternyata banyak ya teman-teman. Di sini konfigurasi di /etc ini termasuk banyak banget ya ini. Di sini ada hostname, ada hostess, terus juga ada apa nih? Wah, banyak banget ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, intinya itu deh. Itu untuk perintah ls. Jadi ls itu untuk melihat directory. Nah, sekarang kita pwd. Nah, pwd tadi sudah saya praktekkan yang pwd itu untuk melihat posisi kita di mana. Misalkan nih, kita udah terlanjur misalkan tersesat di jalan deh, kita udah selesai etc, misal network /if misalkan ini. Nah, kita di sini ini nggak tahu di mana posisinya. Nah, kita tinggal klik aja pwd enter. Nah, oh ternyata di sini nih.
posisi kita udah ada di /etc network if done.d. Nah, sebenarnya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di Ubuntu ini di sini bisa dilihat di user 1 @ubuntu client terus titik 2. Nah, di sini juga ini sama saja nih. Sama saja sama eh, apa ya? Sama posisi kita di mana. Jadi kita tidak usah mengetikkan komen pwd lagi. Jadi udah tahu. Ini juga sama saja nih. Jadi /etc network if done ini sama-sama kan sama saja kan. Nah, coba kita misal ke cd terus /home user 1, kita list, kita masuk ke cd videos, apa nih, FWD ya. Oke, terus kita pwd. Nah, itu kita ada di /home user 1, ada di videos. Nah, di sini videos nih. Oke, di situ. Terus kita akan bahas tentang, udah ya, cuman 3. Nah, mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini tentang mengenai navigasi pet. Selanjutnya saya akan bahas tentang absolute pet versus relative pet. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang absolute pet versus relative pet ya teman-teman. Oke, di sini kita fokus ke absolute pet dulu. Di sini artinya berpindah direktori yang dimulai dari root. Dari root ini ya. Maksud saya itu root itu slash ya. Nah, terus kita relative pet ini berpindah direktori tanpa dimulai dari root. Berarti dia tidak menggunakan yang namanya slash. Ini tidak menggunakan slash. Oke, kita langsung praktek. Saya akan mencontohkan di sini tentang absolute pet dulu. Tadi artinya apa absolute pet? Iya, berpindah direktori yang dimulai dari root atau slash ya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Kita clear dulu ya. Nah, kita ada di mana nih? Kita lihat dulu pwd kita ada di /home/user 1. Nah, kita bisa list dulu. Ini kita coba ingin pindah ke sini nih teman-teman. Kita kan posisi ini ada di, nah kita posisinya ada di sini teman-teman. Sebentar. Posisi kita tuh ada di /home. Di sini, posisi kita di sini /home. Nah, kita ingin pindah ke var nih. Kita ingin pindah ke var. Caranya kita menggunakan cd, terus slash ke sini, slash terus ke sini, set ke var. Jadi kita nggak bisa nih di home cd var, nggak bisa. Harus melewati slash dulu. Karena apa? Karena di dalam home itu tidak ada directory var. Adanya di bawahnya root, di bawahnya slash. Itu ada directory var. Jadi harus menggunakan slash dulu. Kita contoh. Kita ada di mana sekarang? Ada di /home ya. Kita tadi ingin ke var. Kita lihat var apakah di /home, di bawah /home ada directory var? Tidak ada kan? Kita coba langsung cd var. Nah, kalau misalnya seperti ini, saya ketik seperti ini, saya enter, bisa nggak teman-teman? Jelas tidak bisa ya. Karena apa? Karena di dalam home itu tidak ada yang namanya var. Tapi beda jika saya menggunakan slash sebelum var. Maksudnya seperti ini, cd/var. Nah, ini saya berpindah ke var dengan melewati root. Dari home melewati root ke var gitu. Jadi kalau kita enter bisa. Kita coba pwd lagi, ada di /var itu. Nah, itu contoh dari absolute pet. Jadi absolute pet itu berpindah directory yang menggunakan slash ya atau root. Kita lanjut ke relative pet. Maaf. Ke relative pet. Nah, di sini relative pet itu artinya berpindah directory tanpa dimulai dari root. Contoh. Kita sekarang ada di mana? pwd ada di var kan? Nah, terus kita list dulu. Kita lihat isi file direktorinya. Kita ingin berpindah ke opt. Ini nih, yang ini nih, opt nih. Ini opt. Nah, kita cd dulu, pasti cd. Kita langsung aja opt. Nah, selesai. Ini namanya relative pet. Karena apa? Karena dia tanpa dimulai dari yang namanya slash. Jadi langsung opt langsung. Karena kenapa di opt? Karena
bisa kita lihat di sini. Karena di bawah directory var ini ada yang namanya directory opt. Nah, kita kan udah ada di sini nih, ada di var nih. Nah, terus kita bikin kita di var ini di dalam var ini ada directory opt. Nah, jadi kita berpindah directory itu tidak usah kembali lagi ke root, jadi langsung saja ke opt. Tuh, jadi kita tidak usah menggunakan yang namanya slash. Betul. Oke, kita enter dan kita lihat sudah masuk ya. Coba kalau misalkan kita gunakan slash, apa yang terjadi? Sebenarnya bisa, tapi tidak efektif. Oke, coba kita kita contoh lain ya. Kita di sini ada di mana? pwd. Oke, kita menggunakan absolute path untuk pindah ke etc. Oh, jangan ke etc deh, ke iya deh, us aja, usr. Nah, di sini enter. Kita di mana? usr ya. Kita coba list dulu. Nah, di sini kita mau pindah ke share. Jadi kita cd share, enter, selesai. Itu namanya relative path karena dia tidak dimulai dengan root. Beda dengan tadi yang di slash home ingin berpindah ke usr, dia harus menggunakan maksudnya dia harus diawali dengan root itu, teman-teman. Nah, note ya, note penting ini sebentar. Nah, note penting ini yang untuk relative path ini, note pentingnya adalah jika ingin menggunakan berpindah directory tanpa menggunakan slash, kita harus berada di directory tersebut dan juga tujuan directory itu sudah ada di bawah directory tersebut. Contoh, kita kan ini ada di var nih, ada di usr nih. Nah, di usr kita list dulu, terus kita ada di file, maksudnya ada di bawah var kita ini ada share. Nah, share ini kita cd langsung share itu bisa. Itu, teman-teman. Oke, intinya seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, santai aja. Jangan terlalu dianggap pusing, karena ini kita hanya mengenal juga sih. Nanti juga kalau sudah terbiasa juga, akan paham sendiri. Yang penting ya teman-teman, yang harus diingat itu adalah absolute path itu berpindah directory yang dimulai dari root. Jadi dia awalnya itu slash ya. Ini itu slash, slash. Absolute path itu slash. Kalau misalkan relative path itu nggak ada. Jadi cd langsung apa direktorinya. Kalau absolute path itu cd slash sekian sekian sekian, itu baru absolute path. Oke. Dan mungkin saja mungkin itu saja yang saya akan yang bisa saya sampaikan di materi absolute path versus relative path ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang spesial karakter. Oke, sampai jumpa di spesial karakter. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang spesial karakter. Oke, spesial karakter ada di Linux itu umumnya ya, yang sering kita temui itu ada 3 ya. Ada 3 itu. Yang pertama itu seperti ini, slash. Bukan slash sih, apa namanya? Ini kalau misalnya saya ini kita sebut saja bendera ya. Apa sih ya namanya, saya kurang tahu. Ini bendera nih. Yang melengkung itu, yaitu melengkung itu. Nah, ini artinya apa? Ini nih artinya bisa jadi direktur utama pada user nih. Contohnya ya, kita contohnya cd slash, kita ada di mana ini? Ada di slash home user 1. Oke, berarti ini utamanya itu ada di slash home di user 1. Coba kita berpindah dulu cd slash etc misalkan ke mana nih? Kita ke apt deh. Oke, sebentar, apt. Nah, di sini kita ada di apt pwd, salah, pwd, kita ada di apt ya. Nah, di apt kita apa tadi? Kita cd ke ini ya, cd yang ke apa sih namanya? Melengkung itu, tanda melengkung itu kita enter, kita pwd lagi. Ternyata dia kembali ke home user. Nah, itu berarti utamanya dia melengkungnya itu dia itu ada di slash home user. Kita coba ke root ya, kita berpindah ke root. Oke, saya sudah bikin ini rootnya. Oke, kita coba ini pwd lagi, ini ada di slash root. Nah, slash root kita coba chat directory ke etc apt. Oke, kita pwd lagi, ada di slash etc apt.
kita coba cd ke tanda melengkung, enter, kita pwd lagi. Oh, ternyata kalau misalkan di root itu directory utamanya itu ada di slash root. Nah, di situ kita coba ls, ternyata ya emang slash root. Jadi kalau slash itu di sini teman-teman. Nah, di sini kita utamanya di sini nih. Tuh, terus itu yang pertama tadi ada apa? Yang tanda ini ya, spesial karakternya seperti ini. Ini itu tandanya untuk menentukan direktory utama ya, kalau tidak salah. Menentukan direktory utama pada siap user atau ini misalnya user 1 user 2 itu ada di slash home user dan di root itu ada di slash root. Oke. Terus kita biasanya menemukan tentang ini nih. Spesial karakter yang kedua itu adalah titik satu. Ini biasanya kita temukan di ls titik enter. Kita ini karena nggak ada directory ininya, jadi kita coba pindah ke etc aja. etc kita coba ls. Nah, itu banyak kan. Coba kita ketikkan ls titik. Oke, sebentar. Nah, ini sebenarnya sama saja sih, tidak ada bedanya. Tapi ls titik ini sebenarnya sama saja dengan ls yang biasa, yang seperti ini. Sebenarnya sama saja. Tapi ada berbeda jika titiknya itu 2. Saya akan contohkan. Yang spesial karakter yang ketiga ini, yaitu titik 2, seperti ini. Kita contoh cd titik-titik. Kita enter, kita berada di mana nih? pwd, oh di slash. Kita ada di root nih ternyata. Di paling utama di sini. Kita coba cd titik-titik lagi. Oh, sama. Ternyata sudah mentok ya. Coba kita cd ke slash etc apt, terus ini kita pwd, kita ada di cd slash etc slash apt. Nah, kita coba change directory ke titik-titik 2 kali. Kita enter, kita ada di mana? Oh, ada di etc. Nah, jadi cd titik 2 kali itu fungsinya untuk misal nih kita ada di etc, terus di bawahnya ada apt di sini nih. Nah, kita cd dari di sini kan di apt, kan kita di apt di sekarang. Nah, kita ingin berpindah ke etc, kita tidak usah menggunakan komen seperti ini, nggak usah. Sebentar, saya contohkan dulu. Oh, sorry. Nah, di sini kita di apt nih, kita ingin ke etc aja, kita nggak usah ke cd slash etc, nggak usah. Kita hanya menggunakan titik-titik 2 kali, itu mundur 1 langkah artinya. Mundur 1 langkah dari apt, berarti kan setelah di sini apt, di belakangnya kan ada etc kan ya. Dia mundur 1 langkah berarti ke etc. Berarti kalau misalnya kita enter, dia itu pwd-nya atau posisinya itu ada di etc. Jika kita coba pwd lagi, nah kan benar. Di etc ini sangat berfungsi untuk jika teman-teman ingin konfigurasi banyak, ingin melakukan konfigurasi dan malas ingin untuk apa ya, jika ingin berpindah ke belakang itu bisa menggunakan titik 2 kali. Kita misalkan cd terus home user download, misalkan download terus misalkan apa lagi nih, ada ya udah. Nah, di sini kita di mana ini pwd di slash home user 1 download. Nah, kita ingin pindah ke user 1. Kita ada di download, ingin pindah ke user 1. Caranya kita cd titik-titik enter. Kita mundur lagi ke user 1. Kita ingin pindah lagi nih ke home. Gampang. Caranya cd spasi titik-titik enter. Selesai. Kita ada di home gitu. Nah, sebenarnya cara kalau misalkan ini untuk mundur aja sih 1 langkah ke belakang itu. Jadi kita sudah membahas 3 ya tadi. Yang pertama itu adalah yang spesial karakter melengkung, terus yang kedua itu adalah titik 1, dan yang ketiga adalah titik 2. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat file di directory. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut video tentang membuat touch ya, membuat file dengan cara touch. Oke, dikit di sini saya akan masuk ke Ubuntu client dulu. Di sini user 1 ya, kita menamai dengan user 1. Sebentar, saya login dulu sebentar.
Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk. Kita langsung saja buka terminal ya. Oke, di sini kita sudah ada di Ubuntu client. Kita coba PWD dulu. Sekarang kita posisinya di /home/user1. Oh ya. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi yang kemarin itu saya lupa untuk menambahkan yang apa spesial karakter itu. Saya lupa CD, kan ada CD titik-titik ya CD ini. Nah, CD seperti ini tuh kita pindah ke eh, awal. Jadi contoh seperti ini. CD/etc apt ya. Oke, kita pwd ini ada etc apt, kita coba cd langsung enter, kita akan pindah ke sesam user. Itu sama aja sama cd seperti ini. Oke, coba kita ulang lagi. Kita cd seperti ini, sama saja ya. Oke, itu cuman tambahan aja, saya tadi lupa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membuat file ya, membuat file dengan cara perintah touch seperti ini. Touch. Nah, seperti ini. Tapi kita tentukan dulu nih, kita mau bikin filenya di mana. Kita sekarang ada di mana? Ada di /home/user. Kita umpama saya ingin kita coba list dulu deh. Nah, di /home/user ini kita ingin bikin di dokumen. Kita ke cd dokumen dulu. Dokumen, oke, enter. Kita ls, oh di sini masih kosong ya. Oke. Kita bisa menggunakan touch. Kita masuk ke dokumennya dulu. Kita masuk ke dokumen, terus kita membuat file touch. Apa nama filenya? Misalkan test.txt, enter. Lalu kita list lagi, kita ls, enter. Ternyata sudah masuk ya ini. Ada file test.txt. Nah, jadi itu ya sebenarnya teman-teman. Untuk membuat file di Linux ini ada dua cara. Yang pertama, kita tentukan dulu di mana ya. Kita tentukan dulu di mana direktorinya, lalu kita masuk terus kita buat touch. Lalu yang kedua, kita menggunakan cara absolute path. Jadi ini lebih simpel, lebih cepat, lebih simpel. Cara seperti ini. Ini kita coba kita ke CD, kita kembali lagi ke /home/user. Nah, contohnya seperti kita ingin membuat file tadi kan test udah. Kita ingin membuat file a.txt. Caranya seperti ini. Touch /dokumen. Oh sorry. /dokumen. Sebentar. Oh sebentar, salah. Kita coba ls dulu. Oke. Di sini ada dokumen ya. Touch a.txt /dokumen. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry. Saya ulangi. Caranya adalah touch. Kita bikin filenya, terus kita tentukan di mana simpannya di mana. Terus kita coba list. Kita list dokumen ya. Sebentar, dokumen. Nah, itu ada test.txt. Nah, coba kita change directory ke dokumen. Kita list. Di sini ada test.txt. Oh, sebentar. Ini sepertinya saya salah nih. Saya salah. Kenapa saya salah? Ini harusnya dia ada a.txt di dokumen. Tapi ini di dokumen tidak ada a.txt. Ada a.txt. Coba kita ulangi lagi. Kita cd lagi. Kita kembali ke home user. Terus kita bikin touch. Lalu dokumen. Lalu kita bikin nama filenya a.txt. Enter. Kita coba list dokumen. Oh, masih tidak ada ya, sebentar. Oh, dia ternyata bikinnya di sini nih. Dia ternyata kesimpannya di sini, di pwd user. Oke, sebentar saya perbaiki dulu.
Nah, oke teman-teman, setelah saya perbaiki ternyata saya ada salah di ini nih teman-teman, saya salah di penulisan, harusnya seperti ini. Coba kita CD dulu, oke. Nah, di sini kita sorry, kok sih, touch, kita, dokumen ya, kita pilih dokumen, terus kita langsung A titik txt di sini. Tidak usah di spasi ya, tadi saya di spasi. Kita enter, lalu kita list dokumen, enter. Nah, di sini sudah ada, muncul ada .txt. Jadi, ini cara untuk membuat file dengan cara absolute path. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dokumennya lalu kita touch, itu biasanya kita menggunakan cara relatif path. Tapi kalau misalnya simpel yang cepatnya itu menggunakan cara absolute path. Jadi kita tidak usah masuk ke direktorinya, kita langsung masuk ke dari pwd dari home user aja, kita langsung tujuan ke dokumen gitu. Kita contoh lain. Di sini saya ada di home user. Kita ingin membuat touch ke etc. Jadi etc banyak. Kita sebentar dulu ya. Kita coba kita di var aja deh, di var. Kita touch terus slash var ya. Slash misalkan b.txt. Nah, oke. Permission denied. Nah, ini ada permission denied karena saya mengaksesnya ini menggunakan user biasa. Jadi saya harus masuk ke root dulu. Surut. Oke, kita cd, kita clear dulu pwd lagi, ada di slash root ya. Kita coba touch slash var b.txt, enter. Oke, bisa. Kita list slash var, enter. Nah, sudah masuk ya b.txt. Oke, kalau misalkan ini menggunakan cara absolute path. Kalau misalkan kita menggunakan cara relatif path, caranya kita change directory dulu ke var, enter, lalu kita list, belum ada misalkan btx, kita menggunakan touch c.txt, enter. Oke, selesai di sini. Ini cara menggunakan relative path itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan absolute path, menggunakan slash dulu. Lalu yang kedua menggunakan relative path. Kita masuk dulu ke direktorinya, lalu kita bikin file di situ. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang membuat file dengan cara touch ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah ls ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perintah ls. Nah, ls ini setelah di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan ya perintah di navigasi path itu. ls itu perintah untuk melihat file. Nah, tetapi saya akan masuk lebih dalam untuk perintah ls ini, dan ternyata ls itu ada dibagi menjadi terus ya, ke empat. Yang pertama itu ada ls min l, terus ls min a, ls min la, dan ls min r. Nah, itu saya akan bahas. Oke, yang pertama kita ls biasa dulu. Oke, ls biasa itu seperti ini ya. Kita misalkan kita ada di mana? Di root ya. Coba kita ke user dulu sebentar, user 1. Kita di sini ada di mana? Home user. Coba kita ls biasa ini, ls biasa ini hanya menampilkan seperti ini ya, kayak biasa aja sih. Di sini di dalamnya ada berapa? Ada apa aja? Ada file yang warnanya putih, polos, ada directory yang bold ya, tebal biru biasanya, tebal, directory dokumen, musik, public, video, berapa. Oke, itu ls yang biasa. Dan ls juga bisa digunakan dengan menggunakan absolute path dan relative path. Contoh, kita di mana sekarang? Di home user ya. Kita ls misalkan kita menggunakan absolute path, kita ingin melihat direktori di slash etc. Jadi kita slash etc, enter. Nah, kita ini melihat direktori yang di slash etc. Padahal kita kan ada di home user, itu namanya ls menggunakan absolute path. Kita sekarang menggunakan
ls yang relatif path. Jadi kita masuk dulu ke direktorinya. Contoh kita ke direktori var cd/var enter, terus kita pwd ada di var kan, kita langsung ls. Nah seperti ini ada kan itu. Nah oke, seperti itulah singkatnya ls. Nah tapi sekarang kita akan ini nih akan lebih dalam lagi tentang ls. Yang pertama itu adalah ls-l. Ini kita enter. Jika kita enter, ini menampilkan lebih lengkap ya daripada ls biasa. ls-l ini fungsinya untuk menampilkan direktory sekaligus plus nih, dia ada plusnya itu lebih lengkap nih. Ini ada drwr sr di 1 kita abaikan saja ini, tapi kita fokus di sini nih. Ini ada September 7 2135, berarti kan sekarang bulan September tanggal 7 ya, tanggal 9 bulan September. Ini berarti ini menampilkan tanggal dan waktu ya. Wah ini sangat lengkap sekali ini sampai 21335. Terus ini juga Juli 30 1291. Nah ini sangat lengkap. Oke, itu fungsi dari ls-l untuk menampilkan lebih lengkap. Terus kita lanjut ke ls-a enter. Nah ini jika kita enter ls-a ini untuk menampilkan file dan juga plus menampilkan file yang terhidden. Maksudnya terhidden itu tersembunyi teman-teman, tersembunyi di Linux itu tersembunyi. Biasanya file yang tersembunyi itu apa? Biasanya yang diawali dengan titik let.ch.kinup.ssh. Ini sebenarnya kalau misalkan kita ls biasa itu tidak ada .ssh atau .local.ch.ini config ada. Tapi kalau misalkan kita ls-a itu dia muncul. Oke, jadi itu ya sekarang udah kita belajar dulu ya ls-l dan ls-a. Nah, sekarang kita gabungin nih ls-la enter. Ini lebih lengkap lagi, lebih lengkap, lebih rinci, lebih lengkap. ls-la ini untuk menampilkan directory dan file sekaligus lebih lengkap ya, termasuk tanggal, waktu, sekaligus dia itu menampilkan yang file atau directory yang tersembunyi di Linux itu fungsinya. Ini contohnya ada dot ini. Wah ini lebih lengkap sekali nih, paling lengkap ls-l. Nah selanjutnya kita lanjut ke ls-r. R ini R gede ya, R besar. Kita enter. Nah ini kalau seperti ini kita ini seperti sama saja ls, tapi dia itu lebih detail gitu. Lebih detailnya seperti ini. Kita ada di directory, ada di mana nih? Ini ada di desktop ini di sini. Desktop ini dia itu kosong. Oh ternyata kosong nih, desktop kosong. Nah terus dokumen ini, oh ternyata dokumen ini punya file a.txt sama test.txt. Jadi itu lebih lengkap gitu, menampilkan isi filenya itu lebih apa ya, lebih lengkap sih emang gitu, tapi bukan selengkap ls-la ya. Nah contohnya gini, saya ingin mendapatkan di videos nih, videos. Kita coba touch. Saya ada di mana sekarang? Ada di home user. Oke, kita berarti touch di videos. Kita bikin misalkan n.txt, terus kita ls-r lagi. Nah sudah muncul nih di .videos ada n.txt gitu. Jadi teman-teman, jadi kita sudah belajar juga ya. Yang pertama ls 4 ya, ls-l, ls-a, ls-la, dan ls-r. Kalau ls-l itu untuk menampilkan file directory secara detail termasuk waktu. Kalau ls-a itu menampilkan file directory yang tersembunyi. Kalau ls-la itu menampilkan directory yang tersembunyi plus secara rinci ya, termasuk waktu, tanggal, bulan. Kalau misalkan ls-r itu untuk menampilkan lebih detail. Seperti contohnya ini. Oke, mungkin itu saja sih untuk perintah ls. Selanjutnya kita akan membahas perintah mkdir ya. Kita membuat directory. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas tentang cara membuat directory ya menggunakan mkdir. Nah di sini saya akan membuat
beberapa direktori, yang penting ada beberapa cara sih untuk membuat direktori ini. Yang pertama saya akan membuat satu direktori dulu untuk simpel. Di sini saya masuk di root ya. Saya posisi di root, terus saya ingin coba eksperimen ini di OPT. Kita masuk dulu ke OPT biar enak. Kita pwd ada di slash OPT ya. Oke, sekarang kita bikin direktori yang pertama. Yang pertama kita bikin direktori data A. Oke, kita simpel ya, mkdir. Harus mkdir itu komen. Terus kita data A. Kita ls. Sekarang sudah ada data A. Terus oke, selesai. Nah, terus ada permasalahan kalau misalkan kita membuat direktori yang banyak gimana? Seperti data B, C, D, E. Nah, apakah saya harus salah satu? Tentunya tidak efisien karena seperti ada cara sebenarnya seperti ini. Mkdir data B spasi ya, spasi data C spasi data D. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita enter, jadi ini akan membuat direktori direktori data B, data C, dan data D. Jadi kita tidak usah bikin mkdir data B, enter, terus mkdir data C, enter, kita tidak usah. Langsung spasi aja dan kita enter, terus kita ls, dan selesai. Kita membuat beberapa direktori. Oke, yang ketiga, kita membuat direktori di dalam direktori bercabang. Caranya seperti ini. Mkdir, sebentar saya hapus dulu mkdir. Kita sebentar, saya lihat dulu. Saya ada apa? Data A ya. Kita bikin di data A, kita mkdir. Mkdir kita data A ini bikin direktori mkdir data A. Di dalam data A kita bikin direktori yang namanya file. Enter. Kita ls. Nah, kalau ls ini kan kita hanya menampilkan data A ya. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan di dalamnya data A itu ada apa, kita bisa menggunakan ls data A. Sebentar. Ls data A. Kita bisa ada file, lalu kita juga bisa menggunakan ls min r. Bisa ini seperti ini. Nah, sini ada data A di data A di sini, data A ada file, dan kita juga bisa menggunakan ini ls min r data A. Nah, kalau misalnya seperti ini nih, kita hanya menampilkan data A-nya saja, yang ada di data A-nya saja, tidak ada di data B, data C, data D, enggak. Kalau misalnya enter, kita hanya ada di data A-nya saja. Gini, cara membacanya gini, di data A ini ada file, lalu di data A file ini di filenya ini kosong, masih belum ada. Itu caranya. Oke. Terus yang keempat ya, yang keempat itu adalah kita membuat membuat direktori beruntun. Kita ls dulu. Kita ingin membuat direktori ini. Tadi kasusnya gini, saya akan membuat direktori data D, terus data G, data F, data D, E, F, D, E, F, G, H, I. Jadi di dalam data mkdir, terus data D, kita bikin yang namanya enggak, data E, kita bikin data F, terus data G, enter. Nah, di sini ada peringatan cannot create directory data E bla 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 bla, no such field directory. Ini artinya seperti ini adalah si data E-nya ini tidak ada di dalam direktori OPT. Jadi kalau misalnya kita ls ini nggak ada data D, nggak ada data E. Jadi dia itu tidak mau membuat data F dan data G jika tidak ada data E. Karena apa? Karena utamanya ada di data E. Jadi di dalam data E itu ada data F, di dalam data F itu ada data E, dan ternyata ulangi lagi. Di dalam data E itu ada data F, di dalam data F itu ada data G. Ternyata di data E-nya nggak ada, jadi nggak mau. Jadi kita harus membuat data E-nya dulu, mkdir, terus data E,
Nah, terus kita baru melakukan komen yang tadi mkdir data terus kita bikin data f, kita bikin data g. Oh, sama ya, tidak mau ya. Sebentar saya cari masalahnya dulu. Kenapa ini? Karena di data F-nya ini tidak ada di data E-nya. Jadi kita harus manual gitu. Kita harus mkdir, terus maaf, mkdir data data E, kita bikin data F. Data F. Terus kita kembali lagi yang ini. Oke. Nah, baru bisa. Nah itu sepertinya sangat ribet ya. Saya ada solusinya untuk ini. Jadi dia itu intinya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau mencoba yang membuat direktori secara beruntun, jadi kalian harus membuat satu persatu dari data terus data F, terus data G. Jadi gitu, harus berurutan gitu. Nah, kalian tidak bisa uh, kalau misalkan seperti ini di enter itu tidak akan bisa karena data E-nya belum ada dan data F-nya nggak ada. Jadi data G juga otomatis tidak akan bisa dibuat. Ada solusinya. Solusinya apa? Kalian tambahkan parameter min p. Jadi gini, mkdir min p. Min p kita kan tadi udah bikin ya. Udah bikin data E. Kita coba data C JQK. JQK. Oke, kita bikin data JQK mkdir min p data C, terus data di dalam data J ada data Q, terus di dalam data Q ada data K. Enter. Nah, seperti itu. Bisa kan? Jadi kalian tidak usah membuat data J dulu, lalu kalian membuat data Q, lalu kalian membuat data K. Kalian tidak usah, kalian cukup tambahkan parameter min p saja. Jadi langsung membuat directory beruntun. Coba kita ls min r di mana nih data J ya? Data J. Ini di data J ini ada data Q, di data Q-nya ini ada data K. Di data K-nya kosong. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini tentang membuat direktori ya pada Linux, yaitu kita ada berapa nih? Direktori ada yang pertama, kita bikin direktori pertama yang single ya, yang single. Mkdir data A, enter. Lalu yang kedua membuat direktori yang ada banyak direktorinya. Jadi kita cara banyaknya itu di spasi ya. Misalkan mkdir hafiz, terus terus spasi ini, spasi n, spasi a, ini gitu. Terus yang ketiga kita membuat direktori di dalam direktori. Nah, ini contohnya membuat data di dalam membuat direktori data di dalam data Terus kita kita membuat direktori beruntun. Jadi kalau direktori beruntun intinya harus membuat direktori awalnya dulu ya, data dibuat, terus data F dibuat, baru data G. Nah, setelah itu ada solusinya. Solusi membuat direktori beruntun adalah menggunakan parameter min p. Kalau misalkan kita menggunakan mkdir min p, kita akan bisa membuat direktori beruntun, yaitu data J, data Q, dan data K. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah CP ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang perintah copy ya. Copy file maupun directory. Oke. Copy ini kita menggunakan perintah CP, yang mana CP ya. CP itu adalah singkatan dari copy. Oke, langsung aja ya, kita praktek ingin copy file dulu. Kita di sini ada di mana? Ada di ada di pwd ya. Maksudnya ada di mnt/mnt. /mnt ini kalau di ls ini nggak ada apa-apa, jadi kita pakai aja untuk membuat file ya, file percobaan. Misalkan kita 1.txt, terus bikin 2.txt, 3.txt. Oke, kita ls ada 1, 2, 3.txt ya. Nah, kita ingin
Saya dikasih segini, kita ingin copy satu titik txt ke dalam directory. Oh, sebentar, kita kembali lagi, kita ke lsopt kali ya. Oh ya, di opt. Di sini kita ingin copy directory 1.txt yang ada di /mnt ke dalam directory /opt sini. Caranya gimana? Caranya kita tekan cp, terus kita tentukan source-nya atau sumbernya. Sumbernya ada di mana? /mnt ya. /mnt ini kita menggunakan absolute path ya. Karena kita posisinya ada di pwd, ada di slash ya. Ada di slash. Jadi kita apa tadi? cp ya. Terus kita mnt 1.txt. Sudah, ini sumbernya, source-nya. Lalu kita tentukan destination-nya, tujuannya. Tujuannya kita tentukan ke mana ini? Ke /opt ya. Nah, opt. Oke, enter. Kita ls opt, dia ada directory A sampai J, terus dia ada nih, wah ini. Dia ada 1.txe. Oke, selesai. Itu permasalahan yang pertama sudah selesai. Terus yang kedua, kita ingin memindahkan dari file dari file 2.3.txt ke dalam nmt juga kita pindahkan. Nah, caranya bisa seperti ini. Ada dua cara. Yang pertama cara sedang ya, cara sedang. Caranya seperti ini, bisa kita lihat dulu ada di mana, ada slash ya. Jadi kita pakai absolute path, kita cp mnt nt terus 2.txt terus 3 sebentar, txt 2.txt terus kita tentukan tujuannya kemana. Tujuannya itu ke opt. Nah, seperti ini, kita enter, terus kita lakukan lagi 3 enter. Nah, kalau sudah seperti itu kan lama. Caranya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan cp, terus kita menggunakan bintang titik txt yang ada di directory mnt. Oh, sebentar mnt bintang titik txt ke /opt. Nah, ini teman-teman, artinya apa? Di sini ada, coba kalian lihat, ini kita menggunakan absolute path ya. Di mnt, di /mnt, di dalam /mnt itu bintang itu artinya semua nama file yang menggunakan ekstensi .txt yang di belakangnya titik .txt itu akan dikopikan ke dalam directory /opt. Jadi kalau misalnya kita enter, terus kita misalkan ls opt, dia harusnya ada 2 sama 3.txt. Nah, ini teman-teman, ini otomatis ada 1, 2 sampai 1 sampai 3.txt. Jadi itu lebih simpel ya, lebih keseluruhan gitu. Jadi tadi komennya adalah bintang terus titik akses ini apa. Jadi bintang titik txt gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah mengkopikan file ya. Nah sekarang kita copy directory. Nah yang directory ini kita harus ada sedikit tambahan parameter nih teman-teman. Kita clear dulu ya. Bisa, oh ya, untuk clear ini bisa dengan cara manual klik clear seperti ini terus enter, atau bisa kalian pencet Ctrl L, Ctrl plus L. Nah, seperti itu biar cepat. Nah, kita oke lanjut ya. Di sini kita akan mengcopy directory. Kita ada di mana? Ada di slash ya, ada di root. Kita masuk ke ini dulu teman-teman. Masuk ke opt dulu karena di sana banyak directory. Kita coba ls. Oke, saya akan memindahkan directory ini ke dalam mnt. Sorry. cd mnt. Ya, ke dalam sini. Oke, saya akan memindahkan directory directory A ke dalam folder ke dalam directory mnt. Caranya seperti ini, cp
min r, awas ada tambahan min r ya, untuk menambahkan directory ada tambahan min r. Lalu kita directory di mana kita menggunakan absolute path ini ya. Apa ini? /opt ya, /opt, terus data a, terus data, tidak bisa ya. Sebentar, langsung saja data a dulu, Kita data a kita pindahkan ke /mnt, enter. Nah, coba kita lihat ls min r mnt. Nah, kita di sini di dalam /mnt ada 1 txt, 2 txt, 3 txt file, lalu ada data A nih. Nah, ini data A sudah tercopy ya, sudah tercopy yang dari opt. Dari opt sudah pindah ke mnt. Dengan cara di copy. Terus di mnt data A ini ada file. Gitu teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang komen MV ya. Oke. Oke teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang perintah MV ya. Kita belum masuk ke perintah MV ya. Nah, MV itu ada dua fungsi. Fungsinya ada dua fungsi. Yang pertama itu bisa untuk merename sebuah file. Lalu yang kedua itu bisa memindahkan file. Kita bikin contoh. Kita di sini ada di mana? Ini ada di di slash kita ke mnt ya. Oke, kita ls sini. Kita coba ingin mengganti nama dari 1.txt kita menjadi a.txt saja lah. Oke. Nah, kita enter. Nah, di sini ini kita menggunakan mv fungsi ke-1 yaitu mengganti nama. Kita harus kalau ls ini harusnya satu ini harusnya apa sih? Berpindah nama menjadi a ya. Nah, oke, tidak ada satunya. Kini dia sudah di rename ya, sudah diganti namanya menjadi A karena ini MV 1 dan A. Nah, coba kita coba ke directory. Itu kan tadi file ya, sekarang kita ke directory. Kita di sini ada data A, kita ganti menjadi data B ya, coba. MV data A kita ganti ke data B. Oke, kita ls dan ternyata bisa teman-teman. Jadi MV itu untuk merename file maupun directory, tapi dan juga bisa untuk memindah ya, tadi untuk saya kan untuk apa sih namanya, mengkat ya, mengkat. Kalau misal di ini dikat lalu dipaste. Nah, tadi sebentar saya kita fokus ke ini dulu nih, kita fokus ke rename dulu. Struktur untuk MV ini, pada rename ini kita harus tuliskan MV, lalu apa yang mau diganti, misalkan 3.txt, lalu setelah ini kan sumbernya nih, source-nya, lalu destination-nya. Maksud destination itu akhirnya outputnya mau jadi apa gitu. 3.txt ini mau diganti jadi apa, misalkan apa saja .txt. Kita ls, jadi yang tadi 3.txt itu menjadi apa saja .txt. Oke. Seperti itu sih untuk MV, dan kita sekarang bahas yang fungsi kedua yaitu untuk memindahkan. Oke. Kita coba lihat dulu ya di sini. Aduh, sebentar. Kita di sini, wah ini lama banget. Kita fokus di terminal aja. Nah, kita coba cd titik ls. Kita di sini akan memindahkan apa saja .txt yang dari direktori mnt ke direktori opt. Caranya gini. Caranya kita mv ke direktori ini menggunakan absolute path ya, mnt apa saja kita pindahkan ke opt, enter. Kita harus ls opt harusnya ada apa saja .txt. Oke, sudah masuk, dan harusnya di dalam mnt ini sudah tidak ada apa saja .txt. Nah, sip. Oke. Oke, itu tadi file ya. Sekarang kita memindahkan
Directory. Dari directory, kita hapus dulu supaya tidak bingung. Directory opt, kita ingin memindahkan directory data E ke dalam mnt. Ini data B aja ya directory-nya. Kita pindahkan data mv data sorry. Oh, kita absolut ya. mv apa ini namanya? opt ya. opt data ke dalam mnt. Enter. Kita ls mnt. Oke, sudah ada. Udah sih, sepertinya udah cuma itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang mengenai MV. Jadi MV itu intinya ada dua fungsional. Yang pertama itu untuk merename mengganti nama. Lalu yang kedua itu untuk memindahkan atau mengkat ya. Mengkat. Jadi mengkat, ada cut ada copy. Jadi kita mengkat. Oke. Selanjutnya kita akan bahas perintah RM ya, atau remove. Oke. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah RM ya. RM ini untuk menghapus, awas untuk menghapus. Jadi RM ini bisa untuk menghapus file maupun bisa untuk menghapus directory. Nah, tapi teman-teman, ada perbedaan di sini. Perbedaan untuk menghapus file dan directory itu terletak di komennya. Jadi kalau misalkan kita untuk menghapus file kita menggunakan RM. Lalu kalau misalkan kita menghapus directory kita menggunakan RM dir. Nah, seperti itu. Kita contoh, langsung eksekusi. Kita sekarang ada di mana? Di slash. Kita ls masuk ke mnt ya. Kita ada di mana? Oh ya, mnt. Kita coba masuk ke cd mnt. Dan di sini ada 2 sama 2.txt sama a.txt itu file ya. Kita ingin menghapus 2 sama 2 sama a.txt tersebut. Kita coba yang pakai rm. Nah, kita pakai rm. Terus kita rm2.txt enter. Kita ls harusnya tidak ada, hapus sudah, nggak ada. 2.txt nggak ada. Coba kita kalau misalkan kita buat lagi 2.txt, saya ingin percobaan rm kita menggunakan seperti ini. Nah, ternyata bisa. Ini lebih cepat. Tapi ini tidak disarankan sih ya. Ini harus, kalau misalnya ini mah kalau di Windows mah kontrol adding. Kalau misal ini bisa kalian teman-teman lihat kalau saya menggunakan rm perintah parameter bintang.txt, berarti artinya ini semua yang berekstensi .txt dia akan dihapus. Jadi gitu. Jadi saya menggunakan parameter bintang ini untuk semua karena saya tadinya ada 2.txt sama a.txt. Jadi kalau misalkan ls ini harusnya tidak ada para ekstensi yang akhirnya .txt. Nah, cuman ada directory. Oke, sekarang kita menghapus directory. Jadi gitu ya cara menghapus file. Jadi caranya rm spasi nama filenya apa gitu. Terus untuk cara menghapus directory cukup mudah. Kita hanya tambahkan dir saja. Rm dir. Kita hapus data a, enter, atau bisa di spasi. Jadi enter. Nanti dulu di enter ya. Atau bisa kita spasi. Jadi kita bisa double ya, bisa lebih dari satu data enter. Oh, sebentar. Ini ada rm file to remove data no such file or directory not empty. Oke, sebentar saya cari dulu ini kenapa. Apa gara-gara saya double ya? Oh, sebentar salah. Oh, salah. Oh, sorry, data A ya. Ini seharusnya database, sorry. Aduh, sudah ngantuk ini. Kita ulang. Maaf. Tadi rm dir ada apa ini? Data B dan data E. rm dir kita hapus data B dan data E, enter. Oh, tidak bisa, sama saja. Coba kalau misalnya data B aja. Oh, tidak bisa ya, sebentar. Saya perbaiki dulu. Oke teman-teman, di sini saya baru saja menemukan masalah. Ternyata saya tadi lupa ya kalau misalkan salah satu syarat untuk directory dihapus itu thread harus kosong dulu. Jadi kita mau nggak mau harus menghapus di dalam directory
B tersebut. Kita coba masuk ke directory B, data B, kita ls, dia ada file ya, kita harus hapus dulu rmdir file. Oke, nah kita ls lagi, tidak ada, berarti kita sudah bisa menghapus data B. Nah, selesai. Oke, sekarang data E, coba kita ls min r, apakah dia ada directory dalam directory? Oh, ternyata ada. Dia di data E itu bercabang ya, dia itu ada data F, lalu dia data F-nya itu ada data G. Nah, coba kita seperti ini, kita bikin dulu seperti ini. Kita rmdir data apa ini namanya? Ya kok ini sih? Data E, kita hapus kalian akar-akarnya gitu. Data E terus data F, apakah bisa? Oke, bisa. Terus habis data F, dalam data F itu ada data G. Enter. Nah, bisa. Kalau misalkan ls ada data E, aku ada data di sini. Kita coba rmdir data E. Data E. Oh, masih ada ya. Coba kita ls min r sebentar. Oh, masih ada dia data. Oh, ala dia satu persatu ternyata, guys. Tidak bisa ini. Coba kita tambahkan parameter min p. Rmdir data E, data. Oke, kita hapus data, kita tambahkan parameter min p. Nah, seperti ini bisa teman-teman. Nah, sudah bisa. Nah, jadi teman-teman, untuk menghapus direktori yang ada di dalam direktori itu bisa diatasi dengan parameter min p. Karena parameter min p itu jadi intinya gini, fungsi parameter min p itu untuk menghapus direktori yang beruntun gitu. Jadi bisa membuat direktori yang beruntun, bisa menghapus direktori yang beruntun, bisa. Maksudnya beruntun itu ini seperti ini, contoh seperti ini. Ini data E, di dalam data E itu ada data, dan di dalam data itu ada data lagi, dalam data itu lagi ada data lagi gitu. Itu namanya direktori beruntun. Jadi kita bisa menghapusnya dengan parameter min p. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada itu jelasinnya kecepatan atau misalkan ada kesalahan kata atau apa, saya mohon minta maaf karena saya juga manusia mempunyai kesalahan ya. Dan semoga saja video ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang pemula. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.